Halo sahabat catur, salam jumpa, selamat bertemu kembali di Black Knight Channel Inspirasi Pecatur Pemula. Hari ini kita akan membahas sebuah jebakan catur jikalau kita memegang bidak hitam yang dipopulerkan oleh Emanuel Lasker. Emanuel Lasker ini adalah seorang pemain catur, matematikawan dan filsuf dari Jerman yang pernah menjadi juara catur dunia selama 27 tahun, yaitu dari tahun 1894 sampai 1921. Pada masa terbaiknya, Lasker adalah salah satu juara yang paling dominan dan biasanya masih dianggap sebagai salah satu pemain catur terkuat yang pernah ada. Nah, Emanuel Lasker ini membuat sebuah jebakan disebut dengan Lasker Trap atau jebakan Lasker. Sesungguhnya jebakan Lasker yang dipopulerkan ini adalah merupakan perkembangan atau varian dari counter gambitnya Albine, maka terkenal dengan Albine counter gambit. Dan counter gambit itu adalah suatu pembukaan hitam yang dirancang oleh Adolf Albine. Adolf Albine ini merancang untuk permainan bidak hitam menghadapi Queen Gambit atau menghadapi Gambit Menteri ya. Gambit disebutkan dalam manuskrip Göttingen tahun 1490 ya. Begitu tua pembukaan ini ditemukan dalam manuskrip Göttingen dan kemudian dianalisis oleh para master para masternya di abad ke-17 ya. Permainan gambit ini mempunyai karakter sebagai permainan posisional, permainan posisi. Ada 3 hal dalam permainan catur yang sering kali menjadi kunci, yaitu satu, masalah time, masalah waktu, yang kedua adalah materi, yang ketiga adalah posisi. Kadang-kadang materi dengan posisi ini saling bertukar ya. Jika kita ingin mengejar posisi, kita rela untuk mengorbankan beberapa materi dalam permainan catur ini. Nah, permainan gambit ini, gambit adalah mengorbankan pionnya ya. Maka gambit menteri adalah mengorbankan pionnya yang di depan menteri, posisinya di sayap menteri, untuk mencapai posisi tertentu. Dan permainan itu sangat berkembang ya, sangat berkembang hingga tahun 1927, dan ketika aktivitas catur internasional dilanjutkan kembali setelah Perang Dunia Kedua, pembukaan ini mulai jarang terlihat karena yang populernya adalah pertahanan Hindia Raja. Ya, berikut ini adalah visualisasi dari jebakan Lasker Trap ya. Jebakan Lasker Trap pastinya memegang bidak hitam karena Albine counter gambit itu untuk bidak hitam ketika lawan memakai bidak putih dan pembukaannya adalah gambit menteri. Baik, sekarang kita akan mensimulasikan Lasker Trap ini, jebakan hitam ini. Kita memegang bidak hitam dan kita simulasikan putih adalah lawan kita. Putih akan memainkan pembukaan gambit menteri. Ya, gambit menteri. D2 menuju D4, kemudian kita balas, kita jawab dengan pion D7 ke D4 ke D5, mohon maaf. Kemudian putih melanjutkan dengan C2 menuju C4. Ini adalah salah satu pembukaan gambit
jika kita majukan pion kita ke D7, maka ini disebut dengan gambit menteri ditolak ya. Jika pion kita yang ada di D5 memakan atau memukul pion yang ada di C4, maka disebut dengan gambit menteri diterima. Ini adalah gambit menteri ditolak, dan ini adalah salah satu pembukaan Albane counter gambit ya. Ini adalah pembukaan Albane yang dibuat oleh Adolf Albane ini. Ya, pembukaannya seperti ini. Kemudian berkembang menjadi jebakan Lasker. Ya. Berikut simulasinya. Putih memukul pion hitam yang ada di C5. Kemudian pion yang ada di D5 dimajukan ke D4 ya. Ini salah satu karakter menghalau perkembangan gambit menteri ya. Kenapa? Karena kita lihat di sayap biasanya gambit menteri akan melakukan penyerangan di daerah sayap menteri putih ya. Maka hitam mendorong bidaknya untuk menghalau pergerakan kuda ya. Oleh karena itu digoda oleh putih dengan memajukan pion yang ada di E2 ke E3. Apa yang dilakukan ini, perhatikan, ini adalah permulaan jebakannya, dan jebakan ini bisa diterapkan jikalau langkah-langkahnya persis sama seperti ini. Kalau langkah-langkahnya tidak sama persis, jangan dilakukan. Ya, ini adalah jika langkahnya sama persis, maka jebakan ini bisa dipraktekkan. Kita lihat hitam akan mencek atau menskak rajanya ya dalam simulasi Lasker ini, Lasker trap ini, kemudian ditutup oleh gajah. Ketika ditutup oleh gajah, maka gajah hitam tidak memukul gajah putih, tetapi pion memukul pion. Hal ini merupakan jebakan agar gajah hitam kita terpukul oleh gajah putih, karena di sini kita lihat gajah hitam tanpa kawalan. Inilah yang disebut dengan jebakan. Ketika putih memukul gajah hitam, maka yang dilakukan oleh hitam adalah memukul pion yang ada di F2 ya, sekak. Ini sekak terhadap raja ini dilakukan jika raja putih memukul pion, maka hitam akan memukul menteri yang gratis ini, yang gratis ya, karena rajanya pindah. Maka yang dilakukan oleh putih di sini adalah memajukan rajanya, dan pion hitam melakukan promosi. Promosinya disimulasikan menjadi kuda, ya, menjadi kuda agar bisa langsung skak terhadap raja. Nah, kuda ini tidak akan dipukul oleh oleh benteng. Kalau dipukul, maka yang dilakukan hitam adalah skak dan akan mendapatkan menteri ya. Jadi yang dilakukan oleh putih adalah memundurkan rajanya dan membiarkan kuda tidak dipukul, karena akan ada serangan berikutnya dari gajah hitam yang akan
menskak sekaligus mengambil atau memukul menteri, maka putih memundurkannya. Dan kita lihat beberapa variasinya. Contoh variasi yang pertama, menteri skak, kemudian ditutup oleh pion, kemudian skak kembali. Ya, mungkin raja putih ke hitam, lalu hitam memukul benteng. Secara posisi dan secara materi, hitam lebih unggul daripada putih. Itu adalah yang pertama. Kita ulangi lagi. Menteri skak terhadap raja. Kemudian raja berpindah ke hitam. Kemudian hitam melangkahkan kudanya mengancam gajah. Kemudian gajah mundur. Putih melanjutkan dengan pengancaman terhadap menteri. Ada beberapa alternatif. Contoh, alternatif yang pertama ditutup oleh gajah. Maka yang dilakukan oleh hitam adalah rokade panjang, skak, dan menteri jatuh. Atau alternatif yang kedua adalah menteri berpindah ke C2, maka yang dilakukan oleh hitam selanjutnya adalah skak terhadap raja, kemudian putih pindah ke depan ke D3, lalu hitam melakukan rokade panjang sekaligus skak, putih pindah ke E4, dan ini adalah checkmate. Ya, itu adalah jebakan dari simulasi jebakan Lasker Trap yang dibuat oleh Emanuel Lasker. Sekali lagi, jebakan ini bisa dipraktekkan jika langkah-langkahnya sama persis. Jadi itu dan Emanuel Lasker ini adalah seorang pecatur yang sangat kuat. 27 tahun dia malang melintang menjadi juara catur dunia, maka patut dipertimbangkan jebakan Lasker ini. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.